Halo sobat belajar di rumah, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, berjumpa lagi dengan kakak Farid, yang hari ini kita akan bahas seputar IPS terpadu. Nah, kira-kira hari ini kita bakal bahas apa sih? Oke, hari ini kakak ambil tajuk materi yaitu Unicorn Sang Kuda Bertanduk. Nah, kamu pernah denger gak sih istilah dari unicorn atau kuda bertanduk? Ya, bener banget sobat belajar. Unicorn adalah makhluk mitologi dari negara Skotlandia, yang mana kuda ini itu dipercaya bahwa ini adalah makhluk ajaib gitu ya bagi masyarakat Skotlandia, yang mana ketika orang-orang berhasil menangkapnya kemudian meminum darahnya, maka orang-orang bakal mendapatkan umur yang abadi. Nah, selain itu, tanduk unicorn juga dipercaya dapat mengobati segala jenis racun sobat belajar. Begitu hebatnya unicorn sampai beberapa logo dari perusahaan-perusahaan besar itu mengambil logo ini ya sobat belajar sebagai logo kehebatan dari si unicorn ini. Nah, tetapi nggak cuma unicorn ini aja loh yang hebat, tetapi ada juga nih di masa modern unicorn. Cuma bedanya kalau zaman dulu ada mitologi unicorn sebagai kuda bertanduk. Kalau sekarang unicornnya itu adalah bentuknya startup sobat belajar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan startup unicorn ya? Nah, jadi startup unicorn itu adalah startup atau perusahaan-perusahaan yang bekerja di bidang industri kreatif yang punya nilai valuasi itu sekitar minimal 1 miliar US dollar ya sobat belajar. Jadi ketika misal sobat belajar punya perusahaan, kemudian perusahaannya bergerak di bidang industri kreatif, kemudian perusahaan tersebut nilai valuasinya lebih dari 1 miliar US dollar, maka perusahaan startup sobat belajar bisa dikatakan sebagai unicorn. Nah, di Indonesia sendiri sudah banyak banget ya unicorn-unicorn di Indonesia, yang mana memang kebanyakan dari unicorn ini bergeraknya di industri-industri kreatif. Nah, oleh sebab itu kita hari ini bakal belajar nih, sebenarnya startup sebagai industri kreatif itu seperti apa sih? Jadi ekonomi kreatif itu seperti apa dan ada apa aja gitu di dalamnya ya. Nah, makanya kalau sobat belajar penasaran, jangan kemana-mana ya. Karena belajar sekarang itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, tadi kita sudah bahas ya seputar unicorn dan ekonomi kreatif. Tapi sebenarnya apa sih itu maksud dari ekonomi kreatif ataupun industri kreatif? Nah, hari ini kita akan bahas sebenarnya apa itu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di mana era ekonomi baru itu mengintensifkan informasi dan kreativitas menjadi nilai jual. Jadi bisa dibilang ekonomi kreatif adalah sebuah produk ekonomi yang mana yang dijual itu bukan barang, bukan jasa, tetapi lebih ke pemikiran atau ide-ide, yang mana ide-idenya ini dikembangkan, kemudian ide-idenya dibuat dalam bentuk realitas gitu ya, yang mana nantinya bisa dipergunakan untuk masyarakat gitu ya. Nah, maka sebab itu startup juga masuk ke dalam bagian dari ekonomi kreatif, karena apa yang dijual oleh startup adalah ide-ide pemikiran dari seseorang ya terhadap suatu fenomena, kemudian juga terhadap suatu mimpi, yang mana mimpinya ini dari yang tadinya mungkin dianggap tidak bisa, tetapi ketika sudah dikembangkan akhirnya bisa digunakan oleh banyak masyarakat dan jadilah sumber dari ekonomi kreatif. Nah, untuk ekonomi kreatif sendiri ya, itu penting banget ya. Dan juga ekonomi kreatif itu dia bereratan atau berkaitan juga dengan potensi wilayah. Yang mana potensi wilayah di Indonesia itu sangat beragam ya sobat belajar ya. Misalnya contohnya Indonesia terkenal
dengan negara kepulauan, banyak sekali pulau di Indonesia ya, totalnya ribuan, yang mana tiap-tiap pulau itu punya karakteristik yang berbeda. Misalnya ada yang karakteristiknya pantai, ada yang pegunungan, kemudian ada yang coraknya pertanian, kemudian ada juga laut dan lain-lain. Nah, melihat banyaknya karakteristik wilayah di Indonesia, otomatis kita juga punya potensi yang beragam juga sobat belajar. Yang mana potensi-potensi inilah yang sebenarnya bisa kita kembangkan menjadi suatu ekonomi kreatif. Gitu ya. Intinya ketika kita punya ide, kemudian kita melihat potensi apa yang bisa dikembangkan. Nah, ide-ide tersebutlah yang nantinya bakal bisa jadi nilai jual, yang mana nanti bisa menjadi sumber pemasukan dari ekonomi kreatif sobat belajar. Nah, ekonomi kreatif di Indonesia itu sendiri sudah diatur dalam undang-undang ya sobat belajar, yang mana pada tahun 2009 dikeluarkan Inpres nomor 6 tahun 2009 yang berkaitan dengan perekonomian yang mengalami transformasi dari yang berbasis SDA ke SDM. Nah, karena memang ekonomi kreatif itu lebih kepada mengembangkan sumber daya manusianya ya. Jadi yang dijual ide-ide dari manusia gitu ya, dibandingkan dengan mengolah sumber daya alam gitu. Jadi tanpa sumber daya alam pun sebenarnya ekonomi kreatif di Indonesia itu bisa berjalan gitu, walaupun masih ada kebutuhan sih akan sumber daya alam, misalnya kebutuhan bahan baku misalnya dan lain-lain. Tetapi poin penting di sini adalah ketika kita menjalankan ekonomi kreatif, maka hal yang paling kita tonjolkan adalah sumber daya manusianya sebagai pelaku ekonomi. Nah, di Indonesia sendiri ekonomi kreatif dibagi dalam 14 bagian. Ada apa aja? Ini dia ya sobat belajar, bisa dilihat. Yang pertama ada periklanan, kemudian ada arsitektur, pasar barang seni, kemudian ada kerajinan tangan, terus ada desain, kemudian ada fashion, ada video dan fotografi, kemudian ada permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, kemudian ada layanan komputer dan piranti lunak atau software, dan televisi dan radio, dan riset dan pengembangan. Nah, contohnya apa aja sih Kak dari jenis-jenis industri kreatif ini? Nah, ini Kakak ada beberapa contoh ya, kita lihat satu-satu. Yang pertama ada periklanan. Nah, di bidang periklanan tentunya dalam industri kreatif itu orang-orang membuat jasa pembuatan iklan terhadap suatu produk tertentu, yang mana tentunya ketika membuat iklan harus kreatif ya. Nah, dari kreatif itulah dijual menjadi iklan, yang iklannya kemudian nanti menghasilkan uang lagi dan begitu seterusnya. Nah, itu adalah ekonomi kreatif dalam bentuk periklanan. Oke. Nah, kemudian ada pasar barang seni. Nah, pasar barang seni ini beda ya dengan kerajinan. Kalau pasar barang seni lebih kepada barang-barang yang bernilai seni tinggi, yang mana ketika dijual itu punya nilai yang cukup tinggi juga. Ya, misalnya contohnya lukisan gitu ya. Lukisan-lukisan di pameran, kemudian juga karya-karya seni lainnya, bisa karya seni patung, bisa karya seni lain lah. Pokoknya banyak. Yang mana ketika dia punya nilai seni yang tinggi itu bisa menjadi nilai jual gitu ya. Nah, itu juga termasuk dalam ekonomi kreatif ya sobat belajar. Nah, kemudian juga ada arsitektur. Nah, seperti halnya periklanan, jadi arsitektur ketika orang menyediakan jasa untuk pembuatan blueprint suatu bangunan dan lain-lain, itu termasuk industri kreatif. Karena tentunya ketika kita membangun sebuah bangunan gitu ya, yang mana arsitekturnya juga menarik, unik gitu, itu juga kan butuh kreativitas. Jadi yang dijual adalah kreativitasnya ya, bukan bangunannya. Nah, itu arsitektur. Terus kemudian ada kerajinan. Nah, kerajinan ini lebih kepada hal-hal yang dibuat ya oleh tangan manusia gitu ya. Jadi tidak pakai mesin dan lain-lain. Nah, bentuk kerajinan bisa banyak ya, bisa bentuknya anyaman atau bisa seperti yang sobat belajar lihat di gambar ini,
ada batu yang kemudian batunya itu dilukis gitu ya, dikasih lukisan dan lain-lain, yang mana nantinya bisa dijual menjadi nilai seni. Oke, kemudian ada juga desain. Nah, desain ini lebih kepada desain yang bersifat visual ataupun begitu selain itu ya, sebagainya gitu. Nah, desain di sini lebih kepada desain komunikasi visual gitu ya, yang mana misalnya kalau sobat belajar pernah dengar aplikasi Photoshop atau Corel Draw atau aplikasi pembuat video, nah itu lebih ke desain ya. Jadi ketika ada seseorang yang butuh suatu desain, misalnya untuk websitenya, untuk apapun itu, nah itu masuknya ke dalam yang ini ya, ruang lingkup ini. Nah, kemudian ada video dan fotografi. Nah, video dan fotografi juga masuk dalam kreativitas ya sobat belajar, karena ketika kita foto asal-asalan tentunya nanti nggak estetik ya, tetapi ketika seseorang sudah memahami aturan-aturan dalam foto, kemudian komposisi foto atau video dan lain-lain, teknik-tekniknya, maka tentunya kreativitasnya bakal diuji, yang mana ketika hasilnya baik, hasilnya bagus juga bisa menjadi nilai jual. Nah, kemudian ada fashion ya, tentunya sudah jelas ya ketika kita merancang sebuah fashion, entah pakaian, kemudian hal-hal lain, tentunya itu juga membutuhkan kreativitas ya, yang mana juga bisa jadi nilai jual itu sendiri. Nah, kemudian ada permainan interaktif atau games ya. Jadi buat sobat belajar di rumah nih yang suka main game, nah coba deh pelajari tuh tentang cara membuat game, karena dengan membuat game itu sobat belajar sudah mendukung ekonomi kreatif Indonesia gitu ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Berikutnya ada seni pertunjukan. Nah, seni pertunjukan ini lebih kepada pertunjukan yang sifatnya besar ya. Seperti contohnya misalnya teater, opera, dan lain-lain gitu ya. Nah, yang mana ya tentunya ini pelaku-pelakunya adalah orang-orang kreatif, seniman ya, yang bisa membuat ini menjadi sebuah pertunjukan yang menarik untuk kita tonton, dan tentunya akan menghasilkan pundi-pundi rupiah ya dari sini ya sobat belajar. Nah, kemudian juga ada musik. Nah, musik juga masuk dalam ekonomi kreatif ya, karena ya tentu aja ketika kita menciptakan sebuah lagu, tentunya kita perlu kreativitas di dalamnya. Nah, ada juga software ya sobat belajar. Jadi ketika sobat belajar pintar nih dengan perangkat-perangkat lunak, dengan komputer gitu ya, dengan software, ketika sobat belajar bisa membuat software, nah sobat belajar masuk dalam bagian ini nih gitu ya, masuk dalam aspek perangkat lunak atau software. Terus kemudian ada penerbitan dan percetakan. Nah, penerbitan dan percetakan juga masuk ke dalam industri kreatif ya, karena di dalam dunia penerbitan dan percetakan tentunya ketika buku-buku dicetak harus dipikirkan matang-matang gitu ya, supaya tampilannya menarik dan kemudian pencetakannya juga menarik sehingga banyak orang-orang yang beli gitu ya. Nah, dan yang terakhir ada televisi dan radio dan riset pengembangan. Nah, tentunya industri-industri dalam bidang televisi, radio itu juga masuk dalam ekonomi kreatif. Dan satu lagi ada riset dan pengembangan. Contohnya misal apa nih? Nah, contohnya misal ini sobat belajar bisa lihat di sini ada mobil yang namanya SMK. Ini mobil asli produk Indonesia, buatan asli anak bangsa, yang mana ini masuk ke dalam bagian dari riset dan pengembangan gitu ya, yang mana nanti mobil ini mobil listrik, yang mana nantinya bisa jadi produk yang cukup membanggakan gitu ya, yang bisa juga menambah ekonomi masyarakat ya melalui industri kreatif. Nah, itu tadi 14 dari ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Nah, kemudian potensinya seperti apa ya? Nah, kita lihat di sini. Potensinya secara ekonomi kreatif itu menunjukkan potensi yang signifikan ya terhadap penyerapan tenaga kerja. Nah, kenapa? Kalau dulu sebelum ada ekonomi kreatif itu paradigma tentang bekerja itu sangat terbatas gitu ya. Bahwa bekerja hanya orang-orang yang bekerja di kantor, bekerja hanya orang-orang yang berdagang, tetapi pelaku-pelaku seni, pelaku-pelaku yang bergerak di bidang kreativitas itu kurang dapat
pengakuan ya dari masyarakat. Nah, dengan adanya industri kreatif, dengan adanya ekonomi kreatif, pelaku-pelaku kreatif tersebut itu jadi lebih banyak gitu ya. Semakin berkembang, pasarnya juga jadi semakin besar, yang mana potensinya juga jadi semakin besar karena permintaan oleh masyarakat juga semakin besar gitu ya. Kemudian ada juga beberapa jenis modal individu yang bisa bertahan. Nah, beda dengan industri-industri lain yang mana butuh modal besar gitu ya ketika untuk mengembangkannya. Kalau ekonomi kreatif ini dia tanpa modal pun bisa ya sobat belajar. Seperti misal contohnya ekonomi kreatif di bidang musik tadi. Nah, tentunya ketika kita membuat musik kan yang kita jual adalah kreativitas kita. Paling alat yang dibutuhkan hanya kertas dan alat tulis gitu ya untuk mencatat lirik lagu kita gitu atau mencatat musik kita. Jadi gak butuh modal besar atau hanya modal individu aja sebenarnya udah bisa tuh untuk menjalankan ekonomi kreatif gitu. Jadi ekonomi kreatif itu murah dan juga nilai jualnya tinggi, makanya potensinya sangat bagus gitu ya di Indonesia. Nah, kemudian upaya peningkatannya seperti apa? Nah, upaya peningkatannya sendiri di Indonesia sudah diberlakukan banyak hal ya, atau sudah dilakukan banyak hal. Yang pertama yaitu menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Nah, jadi di Indonesia sendiri ekonomi kreatif itu yang menjadi nilai jual yang cukup unik yang bisa kita jual yaitu adalah budaya kita. Nah, karena budaya kita yang beragam nih, sayang banget gitu ya kalau tidak dimanfaatkan menjadi sebuah nilai jual dari industri kreatif atau ekonomi kreatif. Jadi pemerintah menyiapkan insentif gitu ya atau dana untuk memacu hal tersebut. Jadi ketika sobat belajar punya di suatu daerahnya punya budaya yang menarik, misalnya budaya reog gitu ya. Nah, budaya reog ini nanti sobat belajar coba kemas jadi sebuah industri kreatif, jadi sebuah ekonomi kreatif. Nah, sobat belajar bisa tuh meminta pengajuan dana ke pemerintah yang pemerintah memberikan insentif dan juga wilayah masyarakat jadi lebih dikenal gitu ya oleh masyarakat luas gitu. Budayanya jadi lebih dikenal dan pertunjukan reog jadi lebih menarik untuk kita tonton. Nah, kayak gitu salah satu contohnya ya sobat belajar. Nah, terus kemudian yang kedua ada membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Nah, tentunya untuk membuat industri kreatif jadi lebih luas, jadi lebih besar, itu tentunya kita harus melibatkan banyak lembaga gitu ya. Karena nggak bisa juga kita berdiri sendiri gitu. Karena kalau berdiri sendiri ya berkembangnya lama. Makanya kita perlu banget nih melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga swasta untuk kita ajak kerjasama gitu. Jadi kalau sobat belajar punya ide, jangan ragu untuk menawarkan ide-ide sobat belajar untuk kemudian mengajak kerjasama lembaga-lembaga pemerintah, menjaga kerjasama dengan kalangan-kalangan swasta yang mana mereka bisa nanti menginvestasikan uang mereka untuk produk industri kreatif sobat belajar seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan. Nah, jadi kalau sobat belajar di sekolah ya, mungkin di sekolah beberapa sobat belajar ada tuh yang namanya mata pelajaran PKWU ya, atau juga ada pelajaran seni budaya. Nah, pelajaran-pelajaran itu sebenarnya masuk ke dalam program yang mana untuk menggerakkan industri kreatif di Indonesia gitu ya. Misalnya ketika di PKWU kita diajarkan untuk membuat kerajinan-kerajinan tangan, untuk membuat daur ulang, untuk membuat hal-hal lain yang mana itu lama-lama mendorong ide kita atau mendorong kreativitas kita, dan lama-lama kita mungkin dari situ bisa menjadi pembisnis di bidang itu ya, di bidang kerajinan, di bidang kreativitas dan lain-lain. Nah, itu yang ketiga. Dan yang terakhir ada memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri. Nah, tentunya ketika sobat belajar membuat suatu produk kreativitas, tentunya harus ada perlindungan hukum ya. Dalam hal ini hak cipta sobat belajar. Pasti sobat belajar kalau membuat sesuatu nggak mau dong kalau ciptaan sobat belajar ini diklaim oleh orang lain. Misalnya sobat belajar membuat lagu,
terus lagunya terkenal, terus diklaim orang lain bahwa yang membuat itu dia. Nah, itu adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum ya yang terjadi di industri kreatif. Makanya perlu banget perlindungan hukum dalam bentuk hak cipta gitu ya. Jadi ketika sobat belajar membuat sesuatu yang baru atau membuat sesuatu yang luar biasa gitu ya, nah jangan lupa dikasih hak cipta ya, supaya tidak bisa diklaim oleh orang lain. Dan juga insentif gitu ya. Jadi ketika sobat belajar membuat sesuatu yang dikenal oleh masyarakat luas bahkan sampai internasional, tentunya pasti banyak penghargaan-penghargaan yang masuk dan juga dapat meningkatkan ekonomi kreatif sobat belajar, seperti itu ya. Oke, itu tadi adalah materi seputar dari industri kreatif atau ekonomi kreatif yang mana bisa kita kembangkan dengan melihat potensi wilayah dan budaya di Indonesia. Nah, supaya bisa lebih paham tentang materi ini, yuk kita simak dulu kuis berikut ini ya. Oke, yang pertama nih. Agar produk disukai oleh pasar atau masyarakat, maka produsen perlu memperhatikan hal berikut. Nah, kira-kira apa nih? Agar produk yang kita disukai oleh pasar dan masyarakat ya. Yang pertama, patokan harga barang yang tinggi. Nah, ini udah jelas salah ya sobat belajar. Jadi bukan A. Mengikuti tren dan selera masyarakat, kemudian promosi barang yang lebih intensif, atau D. Kemudahan dalam memperoleh barang. Nah, jadi di antara tiga ini kira-kira mana nih sobat belajar supaya produk kita disukai oleh pasar dan masyarakat? Gitu ya. Nah, kita coba analisis satu-satu. Yang pertama, mengikuti tren. Nah, ini tentu penting ya sobat belajar, karena ketika kita menjadi pelaku usaha khususnya di bidang ekonomi kreatif, tentunya kita harus mengikuti tren. Tren yang sedang berkembang itu apa? Gitu. Jadi peluang pasarnya jadi lebih besar ketika kita mengetahui tren apa yang sedang berkembang. Kita lihat dulu ya, promosi barang yang lebih intensif. Ini kurang tepat ya, karena walaupun kita sudah mempromosikan barang kita dengan intensif, tapi kalau barang kita memang tidak sesuai, misalnya kita jual hal-hal yang nggak begitu laku di Indonesia gitu ya. Misalnya barangnya misalnya katakanlah tadi ya beberapa batu gitu yang dilukis dan lain-lain. Mungkin beberapa orang suka, tetapi kan banyak juga yang kurang tertarik gitu ya. Jadi ketika dipromosikan sebesar apapun, ketika memang pasarnya sedikit, ya nggak bisa begitu besar juga gitu. Jadi lama gitu ya. Jadi B masih merupakan jawaban yang paling tepat. Kita cek dulu D. Kemudahan dalam memperoleh barang. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat agar produk kita disukai adalah tentunya adalah B ya. Jadi mengikuti selera ataupun tren yang sedang berkembang saat itu. Seperti itu sobat belajar. Jadi penting banget nih sobat belajar buat lihat-lihat nih perkembangan tren yang sedang berkembang sekarang. Apakah trennya lebih mengarah ke tema-tema tertentu, misalnya kalau sekarang masa modern ini trennya mulai berubah lagi nih ke masa-masa lalu. Misalnya tren-tren seperti tema-tema 90s atau 90-an itu mulai laku lagi sekarang. Nah, jadi sobat belajar bisa tuh jual-jual tentang ekonomi kreatif di bidang itu atau di tren tersebut. Nah, itu yang pertama. Oke, kita coba cek pertanyaan kedua. Bagian subsektor ekonomi kreatif berikut yang bukan termasuk produk abstrak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan produk abstrak? Produk abstrak itu maksudnya adalah yang mana produknya itu tidak bisa kita lihat. Gitu ya, atau tidak bisa kita tak kesat mata lah. Nah, produk abstrak itu adalah produk yang tak kasat mata gitu. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini ya. Ada showbiz, kemudian craft, ada software dan advertising. Nah, yang bukan berarti apa nih? Gitu, atau yang nggak bisa kita pegang apa nih? Gitu ya, yang abstrak. Showbiz. Nah, showbiz ini adalah contohnya misalnya tadi ya, pertunjukan besar.
gitu. Nama lainnya showbiz gitu ya. Misalnya kayak teater, kemudian opera, kemudian ada konser dan lain-lain gitu ya. Nah, itu masuknya showbiz ya. Nah, kemudian ada craft. Craft ini kerajinan. Yang mana kerajinan itu bentuknya nggak abstrak ya, karena bisa kita sentuh, bisa kita pegang gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B ya, produk craft atau kerajinan. Nah, kita lihat dulu C. C itu software atau perangkat lunak. Ya tentunya perangkat lunak nggak bisa kita pegang ya, karena dia adanya ya di dalam komputer atau laptop kita. Nah, kemudian advertising. Advertising juga nggak bisa kita lihat ya, nggak bisa kita pegang. Cuma bisa kita lihat aja. Jadi dia bentuknya abstrak. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 2 adalah craft atau kerajinan. Oke, kita masuk ke kuis yang terakhir. Pengembangan ekonomi kreatif untuk tahun 2009 sampai 2015 didukung oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan. Nah, ini yang tadi Inpres nomor berapa sobat belajar? Nah, Inpres ini adalah singkatan dari instruksi presiden ya. Jadi presiden menginstruksikan langsung untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Nah, yang mana sobat belajar? Ada yang masih ingat? Ya, benar banget ya. Jawabannya adalah A. Inpres nomor 6 tahun 2009. Nah, jadi inilah Inpresnya yang tadi ada 14 poin dari industri kreatif di Indonesia. Oke, itu tadi adalah materi dari ekonomi kreatif dan juga potensi wilayah di Indonesia ya. Nah, segitu aja dari kakak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.